kita sudah masukkan ke PSP, ke program suite, kemudian saya bikin URL seperti ini, lalu saya open, nanti tampilannya akan sama ya, tampilannya akan sama, artinya isinya sama ya, tapi hanya URL-nya saja beda ya. Ini URL-nya jadi URL domain atau website saya atau website teman-teman ya. Untuk kontennya sama, day and times, 8 tips sehat dan bugar. Nah, ini yang disebut iframe ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah redirect. Redirect itu seperti melanjutkan ya. Tadinya kita buka halaman A, lalu otomatis dia akan berpindah ke halaman B. Nah, kita contohkan kalau teman-teman klik di mode redirect, nanti halamannya akan menuju halaman ini ya, halaman asli ya, tetapi pada saat teman-teman share yang muncul ya hanya link dari domain kita. Contoh ini ya, kita open di new tab atau tab baru. Nah, ini URL yang sekarang. Nah, nggak lama kemudian dia akan berubah URL-nya jadi URL asli. Jadi kalau teman-teman membagikan link ini ya, jadi visitor atau teman-teman Anda yang melihat postingan Anda hanya akan tahu oh domain Anda itu ini programsuite.com misalkan ya. Mereka nggak akan tahu bahwa ini sebenarnya nanti menuju ke halaman lain, misalkan ADN Times atau halaman website jualan Anda di Tokopedia atau yang lain-lain ya. Nah, link ini atau link tujuan ini bisa Anda custom ya, bisa menuju ke akun Instagram teman-teman atau ke manapun ya, selama dia bisa mendukung iframe. Bisa di iframe, tapi kalau nggak bisa di iframe nanti bisa langsung ke redirect. Misalkan Anda set URL-nya programsuite.com _Instagram, nanti akan otomatis diklik, otomatis akan berpindah ke link Instagram teman-teman. Nah, itu juga bisa ya. Oke, kemudian fungsi yang ketiga adalah expired link auto switch. Jadi expired link auto switch ini berfungsi di sini ya teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman mau merubah otomatis linknya di waktu tertentu, misalkan hari ini pada saat orang visit, orang akan diteruskan ke halaman IDN Times misalnya ya. Kemudian alternatif linknya nanti apa? Alternatif linknya misalkan ke Tokopedia ya. Lalu mulainya kapan alternatif startnya? Jadi untuk alternatif link ini akan dimulai kapan? Misalkan Anda set di tanggal 9 ya. Jadi pada saat sekarang sampai sebelum tanggal 9, orang yang klik halaman ini URL programsuite.com _tips sehat akan diarahkan ke link yang ini ya. Tapi kalau setelah mulai tanggal 9 dia akan dirubah akan diarahkan ke halaman misalkan Instagram ya, misalkan ke instagram.com Instagram saya misalkan ya. Nah, misalkan teman-teman isi seperti ini, jadi yang terjadi adalah sebelum tanggal 9 Maret pada saat visitor klik dia akan diarahkan ke halaman yang pertama. Tetapi mulai 9 Maret link pertama akan expired ya, akan expired, dia gantikan oleh link yang kedua. Maka mulai tanggal 9 orang yang klik ini maka otomatis akan berpindah atau diarahkan ke Instagram ya. Ini yang disebut alternative link atau expired ya, expired link. Jadi pada saat linknya expired dia akan otomatis switch atau berpindah ke link yang alternatif atau yang kita sudah siapkan. Kemudian yang keempat itu ada fungsi insert cookies atau hidden affiliate link ya. Hidden affiliate link ini adalah menu yang ada di program suite. Nah, di sini ada menu hidden affiliate link ya. Jadi kalau teman-teman punya link affiliate, contoh ini saya punya link affiliate produk digital yang lain misalkan ya. Nah, ini bisa saya insert di sini. Tujuannya adalah pada saat orang visit ke halaman link yang kita buat tadi, maka itu akan tertanam cookies link affiliate. Ini tentu saja fungsi ini lebih cocok untuk teman-teman yang bermain affiliate ya. Kalau Anda tidak bermain affiliate ya ini dikosongkan saja ya. Tapi kalau teman-teman pakai affiliate,
ini bisa berfungsi untuk menyebarkan cookies ya, atau jejak visitor ke link affiliate teman-teman. Jadi tanpa perlu mereka visit halaman penjualan, mereka sudah bisa terrecord sebagai visitor dari link affiliate teman-teman. Apakah nanti akan beli produk Anda atau tidak? Nah, itu nanti tergantung follow up teman-teman semua. Oke, kemudian yang kelima adalah insert JavaScript code atau memasang ya script JavaScript ya. Contohnya adalah Facebook Pixel atau Google Tag. Jadi kalau teman-teman lihat di program Suite, nah di sini ada menu JavaScript header, ada JavaScript footer. Untuk header ini dipakai untuk Facebook Pixel kalau teman-teman bermain Facebook Ads ya. Kalau yang di bawah JavaScript footer ini untuk kode analitik ya, atau Google Tag Manager juga bisa ya. Ini sangat berfungsi, sangat penting kalau teman-teman yang terutama bermain Facebook Ads ya. Jadi dengan menyebarkan artikel yang berkaitan dengan produk atau artikel yang viral, mereka yang visit link Anda akan jauh lebih banyak ya. Dan itu bisa direcord di Facebook Pixel nantinya untuk teman-teman lakukan retargeting atau follow up. Oke, kemudian yang keenam adalah top bar CTA. Ini salah satu fitur utamanya ya. Top bar itu seperti apa modelnya? Ya, di sini tadi di bagian setting, teman-teman scroll ke bawah nanti ada top bar dan pop up dan bottom bar. Nah, kita jelaskan top bar dulu ya. Top bar ini seperti ini contohnya. Nah, ini berada di bawah, maka kita sebut bottom bar ya. Kalau dia ada di atas, maka disebutnya top bar. Fungsinya ya sama seperti kita membuat link ya. Jadi pada saat orang ada visit ke halaman, sebentar ya, halaman ini, dia sedang baca 8 tips sehat bugar agar badanmu selalu dalam kondisi prima ya. Mereka selain membaca ini juga bisa melihat ini ya, bottom bar ini ya, sehat dari rumah, bisa klik segera. Nah, begitu mereka klik, mereka akan menuju ke Tokopedia misalkan. Ternyata di Tokopedia itu linknya diarahkan ke link produk jualan Anda. Nah, ini sangat bisa ya. Jadi Anda seolah-olah itu tidak sedang berjualan, tapi membagikan link artikel tentang kesehatan. Tapi begitu mereka klik, mereka akan diarahkan ke toko tempat teman-teman jualan alat kesehatan, misalkan contoh alat fitness atau suplemen kesehatan ya, tergantung customize-nya teman-teman semua ya. Ini top bar dan bottom bar sama teman-teman ya, dia akan berada di bawah atau di atas. Jadi kalau Anda settingnya di top bar diaktifkan, maka yang aktif top bar. Tapi kalau yang diaktifkan bottom bar, ya nanti yang aktif hanya yang bottom. Tapi kalau mau dua-duanya ya juga bisa, nanti atas dan bawah ada CTA-nya ya, atau click to action button-nya ya. Contoh ini kan hanya di bawah, teman-teman juga bisa bikin di atas juga. Jadi nanti di atas dan bawah ada tombolnya itu juga bisa ya, atau salah satu, atas saja atau bawah saja. Oke, kemudian apalagi? Yang kedelapan adalah pop up. Nah, ini adalah fungsi utama ya. Sekali lagi, ini adalah fungsi utama dari program Suite plugin, di mana dia bisa menampilkan pop up yang cukup bervariasi ya. Nah, di pop up ini ada beberapa setting. Kita lihat ke menu pop up ya. Ini kita minimize dulu. Di menu pop up, di sini ada opsi untuk aktifkan atau tidak. Ketika diaktifkan, maka nanti akan muncul pop up-nya ya. Di menu pop up ini ada beberapa setting ya. Jadi customize-nya atau kustomisasinya cukup fleksibel. Di sini ada pilihan timer atau time delay. Jadi teman-teman bisa men-set pop up ini munculnya kapan ya, permunculannya kapan, apakah setiap saat, sehari sekali, atau exit intent.
lalu muncul di detik keberapa, contoh ini di detik kelima ya, maka pada saat masuk ke detik kelima dia akan muncul pop-up-nya. Oke, contohnya di link ini program suite garis miring tips strip sehat. Ketika saya refresh ya, kita refresh atau kita visit halaman ini dalam hitungan beberapa detik atau 5 detik sesuai dengan settingan kita, nah dia akan muncul pop-up yang sudah kita siapkan ya. Tombol close bisa dipakai atau bisa dihilangkan tombol close-nya ya. Jadi gambar ini pun teman-teman nanti bisa customize sesuai dengan desain banner yang Anda buat. Oke. Settingannya adalah tadi ya, timer atau time delay ini bisa di set berapa detik, misalkan 1 detik, 2 detik, 10 detik atau 30 detik tergantung dari teman-teman semua ya. Kemudian selain timer, jadi muncul berdasarkan time delay-nya berapa detik, itu juga ada opsi untuk muncul pada saat orang sedang menuju tombol close ya. Jadi kalau di browser itu kan ada tombol close ya di sebelah kanan ini. Pada saat orang mengarah ke sini, pop-up baru muncul, itu juga bisa di set ya. Jadi selain ini tadi pemunculannya setiap saat atau sehari sekali, artinya kalau setiap saat itu mereka setiap saat klik link atau visit link dia akan muncul setelah 5 detik misalnya. Tapi kalau sehari sekali dia hanya akan muncul pada saat pertama kali di hari itu dia melihat atau membuka link ya. Nah, di fitur yang exit intent di sini ya, kita aktifkan exit intent. Kemudian saya update. Kalau ini tadi kan pop up muncul setelah sekian detik ya, 5 detik. Nah, pada saat kita aktifkan exit intentnya, maka pada saat kita arahkan ke sini nanti dia harusnya dia akan muncul pop up ya. Kita coba ya, saya refresh, kita tunggu beberapa detik, dia tidak akan muncul pop up-nya ya, karena sudah berubah ke exit intent. Kapan dia muncul? Pada saat visitor hendak atau visitor akan menutup halaman ini ya. Saya tunggu ya. Oke, sekarang saya coba mau tutup halaman ini. Nah ya, begitu saya arahkan mouse ke sebelah kanan atas, tombol close, pop-up langsung muncul ya. Nah ini Anda bisa custom, misalkan jangan buru-buru close halaman ini, ada penawaran menarik untuk Anda. Nah seperti itu kalau Anda mau pakai exit intent. Oke, kemudian yang ketiga untuk fitur pop-up setting, bisa setting custom font ya. Jadi di sini di bagian pop-up maupun di top bar atau di bottom bar sebenarnya ada ya untuk custom font. Jadi ini kita bisa pakai banyak sekali font. Teman-teman tinggal pilih mau font yang mana ya. Anda bisa sesuaikan dengan website tentu saja. Ini fungsinya sangat sederhana tapi cukup bisa menarik perhatian ya. Kadang-kadang ada teman-teman yang beranggapan kalau saya pakai font yang sama dengan website yang ini mungkin button saya tidak akan kelihatan, tapi kalau saya bikin yang berbeda ya mencolok mungkin akan menarik perhatian. Nah makanya di sini ada fitur untuk pemilihan font ya, ada banyak sekali font yang Anda bisa pilih, silahkan nanti Anda pilih, sesuaikan. Oke, kemudian setting yang keempat bisa custom text ya. Custom text itu di bagian ini ya, di bagian pop up ini Anda bisa tambahkan juga tombol. Di sini ada menu gunakan tombol ya, lalu klik tombolnya, klik segera, link tombolnya Anda bisa isi misalkan https://instagram.com. Ini akun Instagram saya ya. Warna tombolnya misalkan saya kasih warna kuning. Nah di bagian ini ya, konten HTML ini Anda juga bisa pilih berikan teksnya.
contoh teks ya, ini bawah. Kalau saya mau kasih contoh teks yang di atas, contoh teks atas. Oke, supaya teks ini kelihatan, karena background saya kan biasanya gelap ya, ini kita ganti warna. Kita bisa custom, misalkan warna putih, ini juga warna putih, lalu saya bold, kemudian saya kasih di tengah. Oke, terus kita refresh, kita cek hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada teks di atas, teks di bawah. Ini Anda bisa custom, sangat fleksibel teman-teman. Oke, ini kemudian link tombol kita nyalakan. Nah, seperti ini ya. Jadi semuanya bisa di custom teman-teman, apakah mau pakai tombol atau mau pakai teks di atas di bawah, semuanya bisa Anda custom. Oke. Kemudian selain setting untuk pop up, tadi kan kita bisa settingnya. Nah, ini ada lagi tipe pop up-nya. Jadi bukan hanya pop up banner seperti ini ya, tapi juga bisa berupa pop up berupa video di YouTube atau opt-in form ya. Contoh kalau misalkan kita ambil teman-teman misalkan punya video di YouTube ya. Oke, contoh misalkan ini kita copy videonya. Nah, ini ada link YouTube-nya, kita copy. Kemudian saya pasang di sini di bagian pop up. Nah, di sini ada tipe konten ya. Jadi pop up itu ada beberapa tipenya. Teman-teman bisa pilih HTML seperti ini, HTML. Kita bisa custom text, banner jadi satu ya, atau kita kasih video YouTube. Contoh ini saya kasih video YouTube, lalu saya update. Kita cek hasilnya. Saya ke sini, close. Nah ya, muncul pop up berupa video ke YouTube ya. Jadi teman-teman yang punya video di YouTube mau dipromosikan, bisa menggunakan opsi ini ya. Kemudian selain untuk video YouTube, bisa untuk opt-in form. Jadi teman-teman yang punya autoresponder ya, ini menggunakan autoresponder ya. Jadi teman-teman yang berlangganan autoresponder tinggal di copy paste saja kode autorespondernya atau kode opt-in formnya ya. Biasanya kan ada custom HTML-nya, di sini di copy, nanti otomatis akan muncul halaman opt-in ya, atau pop up berupa opt-in. Saya contohkan prokomisi.com/tes. Coba kita lihat ini apakah muncul pop up tesnya ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan opt-in form itu yang dimaksud seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya berlangganan autoresponder, nanti bisa memunculkan form seperti ini sebagai pop up ya. Oke, kemudian di fitur lain yang ke-9 ada responsive atau mobile friendly. Jadi apa yang muncul di halaman ini, tentu saja kalau halaman websitenya apakah mobile friendly ya. Contoh IDN Times itu apakah akan mobile friendly atau tidak ya, tergantung dari website tujuannya. Kalau yang Anda iframe ini website tujuannya mobile friendly, maka tampilannya mobile friendly. Tetapi kalaupun tidak mobile friendly,
button yang dibuat menggunakan program Suite atau pop-up itu akan responsif ya, atau akan mobile friendly. Jadi pada saat tampil di halaman handphone ya, tampil di versi mobile, dia akan seperti ini ya. Ini saya contohkan kalau tampilan di mobile linknya buttonnya tetap proporsional ya, tidak menjadi sangat kecil. Kalau dia tidak responsif kan biasanya tampilannya tetap tampilan desktop ya, jadi buttonnya kecil. Tapi kalau ini di program Suite ini semua akan mengikuti. Pada saat dibukanya dari handphone, maka tombol dan teks ukurannya akan menyesuaikan ya. Oke, kemudian yang ke-10, nah ini sangat penting ya teman-teman ya. Anda bisa memasangkan fitur yang saya sebutkan tadi di atas, pop up, kemudian button CTA ya, tombol ini ya, baik tombol di bawah ataupun tombol di atas ini bisa Anda pasangkan di web sendiri atau web Anda sendiri, ataupun di website yang lain atau website yang bukan milik Anda. Contoh seperti ini tadi di web IDN Times ini kan bukan punya kita ya, bukan punya saya. Nah, Anda bisa lampirkan di sini tombolnya. Ini sangat berguna kalau teman-teman misalkan bermain affiliate ya. Kita tahu kadang-kadang di fitur affiliate itu kita inginnya pada saat orang visit halaman penjualan ya, di situ juga langsung muncul link klik beli ke link affiliate kita ya. Jadi halaman sales page yang sudah disediakan vendor itu Anda juga bisa manfaatkan untuk memasang link affiliate Anda ya. Jadi sama-sama menguntungkan. Ada bantu vendor untuk terjualkan produknya, tapi Anda juga dapat fee dari vendor karena sudah bantu ya. Oke, demikian teman-teman untuk fitur besar dari program Suite ya. Program Suite plugin, Anda wajib punya WordPress untuk menginstal program Suite ya. Jadi silahkan teman-teman, jika ingin memanfaatkan program Suite, langsung ke halaman ini, klik tombol belinya. Sekian, terima kasih dari saya Andika Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.